Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman dengan saya Priyono Kobar. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah pemikiran dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan. Adapun konsep dasar pertama bahwa pendidikan itu pada dasarnya adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Konsep dasar yang berikutnya adalah bahwa pendidikan itu adalah pendidikan yang menuntun. Makna dari menuntun adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini juga dekat dengan konsep tukang kebun, bahwa pendidik itu menjaga dan merawat tumbuh kembang anak seperti merawat benih sejak ditanam sampai berkembang sesuai kebutuhannya. Kemudian proses menuntun bahwa anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Konsep yang ketiga dalam hal ini kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah konteks lokal sosial budaya murid itu di mana berada. Muatan atau pengetahuan yang diadopsi dari luar hendaknya diselaraskan dengan sosiokultural lokal. Sedangkan kodrat zaman bahwa pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Dalam konsep ini, beliau berpesan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Kemudian konsep yang keempat, dalam hal ini ada beberapa poin yang kemudian saya dapatkan, yaitu adalah tentang konsep budi pekerti. Teman-teman, poin pertama yang saya dapatkan adalah bahwa budi pekerti itu adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Poin yang kedua, bahwa keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Poin yang ketiga, bahwa budi pekerti adalah keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Dan poin yang keempat, budi pekerti itu bisa melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya, memerdekakan dirinya, dan kemerdekaan orang lain. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan tentang pemikiran lama saya sebelum saya belajar dan mempelajari modul 1.1. Bahwa poin yang pertama, saya itu menjadikan siswa itu objek pembelajaran yang mana mereka harus belajar sesuai dengan keinginan saya. Poin yang kedua, bahwa pembelajaran yang dilakukan itu sepenuhnya berpusat pada guru. Poin yang ketiga, bahwa siswa itu saya pahami sebagai kertas putih yang mana mereka tidak memiliki bekal apapun dalam memulai proses pembelajaran. Dalam hal ini sepenuhnya adalah kita sebagai pendidik mau dijadikan apa murid kita. Dan poin yang terakhir, bahwa prestasi belajar itu diukur dari capaian nilai yang didapatkan para siswa-siswa kita.
Dan tetapi teman-teman, setelah saya kemudian mempelajari modul 1.1 dan saya kemudian berdiskusi secara virtual dengan teman-teman kelompok saya dan juga kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, maka saya mendapatkan sebuah pemikiran baru tentang konsep pendidikan itu sendiri. Bahwa saya menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran yang mana mereka akan belajar menurut kesadaran mereka sendiri. Poin yang kedua, bahwa pembelajaran yang dilakukan itu berpusat pada siswa. Poin yang ketiga, siswa sebetulnya itu terlahir dibekali oleh Allah Sang Pencipta itu oleh berupa garis-garis yang masih tersamar dalam diri mereka. Dan tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik adalah membantu para siswa untuk menebalkan garis-garis kodrat positif yang mereka miliki. Poin yang keempat, bahwa pembelajaran yang baik adalah menjadikan siswa itu selamat dan bahagia. Teman-teman sekalian, setelah saya kemudian belajar dan mendapatkan sebuah pengetahuan baru, maka di sini saya akan menerapkan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dalam tugas saya sebagai seorang guru. Yang pertama, saya mengadakan program, yaitu program Jumat Berkah. Nah, teman-teman, program ini adalah program mulia yang digagas dan dilaksanakan oleh anak-anak. Karakter mulia yang ditumbuhkan adalah religius, saling berbagi, kejujuran, berkolaborasi, dan rela berkorban, dan juga saling bergotong royong. Sedangkan bagaimana kemudian konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam pengajaran saya di kelas, saya tunjukkan dengan berbagai ekspresi mereka yang sempat saya rekam, yang sempat saya dokumentasikan, yang mereka tunjukkan dalam sikap mereka mengikuti pembelajaran matematika di kelas kami. Terlihat berbagai macam posisi dan style yang beragam oleh mereka. Bahkan tanpa ada yang asyik belajar di lantai. Bahkan ada juga yang berdiskusi dengan santai dan saling menghargai satu sama yang lain. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah refleksi pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang sempat saya pahami, yang mana juga sempat kemudian saya terapkan baik dalam pengajaran saya di kelas ataupun program-program yang baik yang mana itu adalah perwujudan dari karakter positif yang ada yang merupakan warisan dari sosiokultur masyarakat kita pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, pendidikan maju. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.